Setelah lelaki itu pergi, Abimantra mengangkat lenganku berusaha untuk mendudukkanku pada kursi yang berada di sebelah ranjang bilik itu. Semua kondisi sudah kembali seperti semua. Via sudah kembali terbaring di atas ranjang. Kamu yang tenang, Yan. Selama Sinta menyelesaikan urusannya, aku akan sigap menolongmu, ucap Abimantra setelah mendudukkanku di kursi. Apa? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa semua terjadi secara beruntun tanpa aku ketahui permasalahannya? Tanyaku pada Abimantra meminta penjelasan. Nanti akan dijelaskan oleh Sinta setelah dia selesai dengan urusannya dan tahu apa yang akan dia lakukan, jawab Abimantra sembari menepuk pundakku. Tapi tolong setidaknya berilah sedikit gambaran permasalahan yang terjadi, pintaku pada Abimantra membocorkan permasalahannya. Namun belum sempat Abimantra menjawab, beberapa suara langkah kaki terdengar serentak berjalan ke arah bilik di mana aku dan Via berada. Kamu kelelahan ya, Yan? Ya sudah, biar ibu saja yang bawa barang-barangnya ke kamar bangsal. Kamu istirahat dulu saja. Setelah ini Via mau dipindah ke bangsal, ucap ibu Via yang datang dengan perawat yang langsung mempersiapkan kepindahan tempat Via. Singkat cerita, Via sudah dipindah ke ruang bangsal perawatan. Via juga sudah mulai tersadar, dan selama seharian itu, kondisi Via semakin membaik daripada sebelumnya. Pada malam harinya, Mbah Margono dan Bapak Via menyusul ke rumah sakit untuk melihat kondisi Via. Mbah Margono menyarankan untuk yang menjaga Via di rumah sakit adalah bapak dan ibunya saja, sebab apabila nanti yang di rumah adalah salah satu dari orang tua Via, pasti akan mendapat gangguan. Maka aku diminta untuk pulang saja dan serahkan urusan rumah sakit ini kepada orang tua Via. Mbah Margono mengatakan akan memberitahu sebab semua ini di rumah nanti. Setelah pukul 9 malam, aku pamit untuk pulang ke rumah bersama Mbah Margono. Aku menitip pesan pada orang tua Via, apabila membutuhkan apapun bisa langsung nelfonku. Dan aku mengatakan pada Via, "Duk, sabar di sini dulu ya. Mas bakal selesaikan masalah dulu. Nanti kalau sudah aman dan kamu sudah baikan, bakal Mas jemput. Kalau ada apa-apa langsung telepon saja." Sambil mencium keningnya aku berpamitan, karena suara dari speaker rumah sakit sudah meminta pengunjung untuk segera meninggalkan rumah sakit karena jam besuk sudah habis. Setelah berpamitan, aku dan Mbah Margono pun langsung turun dan menuju ke tempat parkir untuk segera pulang ke rumahku. Aku sengaja meminta Mbah Margono untuk menginap di rumah, bukannya takut karena harus menghadapi gangguan itu sendiri, tapi aku masih membutuhkan bimbingan dalam memutuskan langkah yang harus aku tempuh. Sesampainya di tempat parkir, aku menoleh ke kanan dan ke kiri sembari menunggu Mbah Margono yang juga ikut berdiri di sebelahku. Cukup lama aku menunggu tindakan Mbah Margono, namun semakin kutunggu, bukannya Mbah Margono bergerak menuju ke kendaraan, beliau juga malah ikut berdiam diri dengan santainya melihat ke sekitar. "Ayo Mbah pulang, nunggu apa kita di sini?" tanyaku pada Mbah Margono yang senyum-senyum melihat keindahan suasana rumah sakit ini. "Loh, yo ayo, buruan siapin motornya. Wong Mbah saja nungguin kamu. Kamu parkir di mana tadi?" ucap Mbah Margono sembari melangkah maju menuju motor. "Ya Allah Mbah, kirain aku Mbah yang bawa motor atau mobil. Aku lupa cerita sama Mbah ya. Sama Mbah nggak lihat ini masih ada perban di kepalaku. Tandanya siapa Mbah?" Mendengar jawaban Mbah Margono, aku sedikit terkejut karena aku pikir dia yang bawa kendaraan. "Walah Yan, iya Mbah tadi udah lihat itu perban. Aku coba lupa mau nanyain. Emang kenapa itu Yan? Kamu jatuh Yan tadi? Lah terus motornya?" tanya Mbah Margono yang langsung menanyakan keadaanku. "Oh perban ini Mbah, gak apa-apa. Ini bekas dicium sama Happy Asmara Mbah tadi. Kebetulan ketemu di UGD. Terus ini sengaja diperban biar bekas ciumannya Happy Asmara ndak luntur-luntur,"
Jawabku sedikit kesal sembari melangkah menuju keluar area parkir rumah sakit. Weh, beneran toh Yan? Lah kok nggak bilang kalau tadi ketemu Happy Asmara? Bahkan juga pengen ketemu, pengen foto-foto, ucap Mbah Margono sembari mengikuti di sebelah. Ah, mboh lah Mbah, udah yuk pulang, ucapku agak jengkel pada Mbah Margono. Loh, lah kok malah merengut? Yowis, ayo balik. Loh, motormu ditaruh di mana Yan? Masih juga Mbah Margono menanyakan keberadaan motorku. Tanpa ku jawab pertanyaan Mbah Margono, aku terus melangkah menuju halte bus untuk menunggu angkutan yang semoga saja masih bisa aku dapatkan di jam segini. Maklum saja, di kota kecil seperti ini, bila sudah malam, angkutan yang tersedia atau beroperasi sangatlah sedikit dan mungkin hampir tidak ada, kecuali memang si sopir yang butuh uang lebih. Mbah Margono masih dengan kebingungannya ikut duduk bersamaku di halte bus. Beberapa kali juga menanyakan padaku soal keberadaan motorku, namun selalu ku jawab dengan jawaban nyeleneh dan juga candaan. Hingga pada akhirnya Mbah Margono baru menyadari kalau aku mengalami kecelakaan tadi. Oh, Mbah paham. Kamu tadi kecelakaan Yoyan. Nah, terus gimana keadaan kepalamu? Gak apa-apa kan? Dengan segera Mbah Margono melihat kondisi kepalaku. Alah, telat Mbah, udah sembuh. Cuma motor di bengkel Mbah. Makanya kita sekarang di sini nunggu angkot. Aku kira Mbah bawa kendaraan sendiri. Ucapku sedikit jengkel karena Mbah Margono baru menyadari keapesanku. Kamu ya ada-ada aja Yan. Kan tahu sendiri Mbah ndak bisa bawa motor. Dulu bonceng kamu aja nyungsep di selokan kan. Masih ingat gak? Malah dikira bawa motor sendiri. Dengan ada protes Mbah Margono menjawab, iya Mbah iya. Ini kita nunggu seperempat jam. Kalau nggak ada angkot kita ngojek aja ya Mbah. Ucapku pada Mbah Margono memberi solusi. Boleh Yan, tapi bayarin ya Yan. Mbah ndak bawa uang. Tadi aja Mbah kesini dibayarin bapaknya Pia. Dengan ada cengengesan Mbah Margono meminta. Aku hanya diam sambil menghela nafas dalam-dalam dan dibalas dengan Mbah Margono yang cengengesan, seolah tahu jawabanku yang terpaksa mengiyakan karena aku tidak mungkin tega meninggalkan dia sendiri di sini. Akhirnya setelah menunggu seperempat jam lebih, sama sekali tidak ada angkutan yang lewat depan halte bus ini. Terpaksa aku berjalan beberapa meter menuju tempat pangkalan ojek yang masih berada di sekitaran rumah sakit. Tukang ojek itu menawarkan jasa ojeknya dan menanyakan padaku butuh untuk berapa orang untuk jasanya. Aku menjawab, sebenarnya kami membutuhkan 2 jasa ojek, namun uang yang kubawa kurang. Maka aku meminta 1 motor saja untuk mengantar aku dan Mbah Margono. Awalnya tukang ojek itu menolak karena akan susah dalam membawanya. Namun aku memaksa dan berjanji untuk menambah ongkosnya sedikit. Ya walau nambah sedikit tapi setidaknya tidak seperti menyewa 2 tukang ojek. Akhirnya tukang ojek itu bersedia. Aku langsung naik di bagian jok belakang motor. Sementara Mbah Margono terlihat kebingungan karena bagian jok belakang sudah terisi full olehku. Loh Yan, lah Mbah duduk di mana ini? Tanya Mbah Margono kebingungan mencari tempat untuk membonceng. Lah ya itu toh Mbah, gak apa-apa kan Mas? Ucapku menuju ke bagian depan jok motor dan mengatakan pada Mas ojek kalau itu tidak apa-apa. Tukang ojek itu hanya mengangguk dengan sedikit tersenyum sembari memberi sedikit ruang untuk Mbah Margono duduk di depan seperti anak kecil. Walaupun dengan rasa terpaksa dan dengan ekspresi cemberut, akhirnya Mbah Margono pun naik di bagian jok depan seperti anak kecil. Dalam perjalanan pulang, aku terus menggoda Mbah Margono dan memperlakukan seperti anak kecil. Tukang ojek yang mengantar kami hanya bisa ikut tertawa kecil melihat tingkah kami. Namun, dalam perjalanan menuju ke rumahku, saat jarak sudah tidak begitu jauh, aku langsung merasakan ada banyak hal yang aneh di sekitaran lingkungan desaku ini. Semua suasananya terlihat sangat gelap dibanding malam-malam biasanya. Entah dari mana asalnya, namun yang aku rasakan malam ini sedikit mencekam. Tidak seperti biasanya. Mbah Margono sepertinya juga merasakan apa yang aku rasakan. Aku melihat ke sekitarku. Makhluk-makhluk yang biasanya bersembunyi saat aku lewat di depan mereka
kini terlihat mulai memandangiku dengan tatapan tajam. Mungkin karena aura Sinta yang mulai memudar dari sekitarku membuat mereka kembali tertarik padaku. Seperti yang dikatakan Mbah Margono dan Bapak dulu, kalau aku memiliki daya tarik sendiri bagi mereka, walau aku pun tidak mengetahui yang membuat mereka tertarik itu apa. Hingga pada saat kita melalui jalan yang kebetulan di sebelah kanan jalan terdapat pohon nangka yang memiliki buah cukup banyak. Tepat saat aku dan ojek yang aku tumpangi akan melewati bawah pohon itu, tiba-tiba dari atas pohon itu jatuhlah sebuah nangka yang terbilang cukup besar dan terlihat sudah matang. Mbah Margono langsung mengatakan pada tukang ojek itu untuk hati-hati, tidak usah memperdulikan jika ada buah nangka yang jatuh. Namun sayangnya, tukang ojek itu tidak menghiraukan apa yang dikatakan Mbah Margono itu. Tukang ojek itu langsung menghentikan laju motornya dan turun dari motornya untuk mengambil buah nangka yang jatuh itu. Mas, udah itu ndak usah diambil. Itu bukan... Mbah Margono memperingati tukang ojek itu, namun belum selesai Mbah Margono berkata, tukang ojek itu sudah terkejut dengan tiba-tiba nangka itu berubah menjadi sebuah kepala dengan rambut yang sangat lebat, berwarna hitam legam, lengkap dengan mata berwarna merah dan juga taring yang sangat panjang. Tukang ojek itu langsung melempar nangka yang berubah menjadi kepala makhluk menyeramkan itu, dan langsung berlari ke arah motornya, dan langsung tancap gas putar balik untuk pulang. Kami ditinggalkan di sana dan tidak diantarkan sampai tujuan. Apes bagi kami, karena setelah itu para makhluk yang berada di sekitar sana mulai berdatangan. Beberapa kunti berseliweran di atas kami. Aku diminta Mbah Margono untuk terus jalan saja, tidak usah menghiraukan mereka. Biar mereka memperhatikan mereka, asalkan tidak menyerang, tidak usah digubris. Singkat cerita, sampailah kita di rumahku. Kondisi rumah masih dalam keadaan gelap gulita, tanpa adanya lampu yang menerangi karena ditinggal sejak tadi. Kuraih kunci rumah yang berada di dalam saku celanaku dan langsung masuk ke dalam rumah. Sesaat setelah masuk dan mengunci kembali pintu rumah, Mbah Margono langsung duduk di ruang tengah sembari beristirahat sejenak. Sementara aku menuju kamar untuk mengganti pakaianku. Dan di saat aku sedang mengganti pakaianku, tiba-tiba aura yang aku kenal muncul dibarengi wangi yang sangat menyejukkan hatiku. Namun di sela-sela itu, kidung Jawa yang kemarin aku dengar kembali muncul. Numayu eng awang-awang hanggayuh lintang, nyandeng kekaron seh mung dadi lelamunan, lewat kidung iki muga bisa ngerteni sakjroning ati iki Kang Mas ngugemi janji. Mendengar kidung yang saat itu dinyanyikan Sinta, aku langsung bergegas keluar kamar. Terdengar suara itu berasal dari lantai 2. Seperti kemarin Sinta berada di balkon. Saat aku berjalan menuju balkon, di ruang tengah Mbah Margono sedang menyeduh kopi yang memang aku sediakan jika ada Mbah Margono di sini. Sambil menatapku, Mbah Margono memberi kode untuk segera ke atas. Bisa jadi Mbah Margono memang mengetahui kalau Sinta ingin mengatakan sesuatu terkait masalah yang tiba-tiba muncul ini. Singkat cerita, setelah sampai di lantai 2, tepatnya di balkon, terlihat Sinta sudah duduk di sudut pagar balkon sembari memainkan rambut panjangnya dan terus mengalunkan kidung Jawa yang dia nyanyikan. Semakin kuresapi, semakin dalam perasaan Sinta yang kurasakan melalui kidung Jawa itu. Ini bukan soal gangguan dari makhluk lain atau kiriman dari musuh kita. Hanya saja permasalahan ini benar-benar intern di antara kita saja, terutama di keluarga ini. Sinta yang menyadari kehadiranku dan menoleh ke arahku. Dengan wajah sendunya, dia menatapku dan berkata, Maaf hari ini aku tidak bisa membantu dan melindungimu. Dengan suara lirihnya dia berkata sembari menatap ke bawah dan sesekali melihatku. Tidak apa tak, kamu ini sebenarnya sedang ada masalah apa?
Tanyaku sembari berjalan mendekat padanya. Tidak, Yan. Ini urusanku, dan sebisa mungkin aku akan menyelesaikannya sendiri. Ucapnya sambil berusaha untuk tetap tegar. Tak, aku tahu semua masalah ini pasti ada hubungannya dengan lelaki itu. Tapi apabila aku tahu masalahnya, aku pasti bantu. Karena di keluarga ini sudah ada 2 korban, yaitu aku dan Via. Ditambah tadi aku mendapat cerita bahwa Bapak Via pun ikut menjadi korban. Jadi aku simpulkan semua ini ada hubungannya denganku. Jelasku padanya supaya dia mau terbuka. Tanpa menjawab, Sinta hanya menatapku dengan sangat dalam. Hingga pada akhirnya matanya mulai berkaca-kaca. Bibirnya mulai bergetar, menahan tangis yang sepertinya sebentar lagi akan pecah. Dan setelah dirinya sadar bahwa tangisnya akan pecah, dia kemudian membuang pandangannya ke arah lain. Terlihat dia mencoba untuk menguatkan dirinya sendiri. Aku pun mendekat padanya, melihat kemana, lurus ke arah Gunung Sindoro Sumbing yang sedang dilihat oleh Sinta juga. Kebetulan kedua gunung itu terlihat jelas pada malam hari ini, disinari rembulan yang tepat berada di antara 2 gunung itu. Indah memang kedua gunung itu saat dilihat pada siang hari. Tapi pada malam hari ini, kedua gunung itu terlihat lebih indah dan lebih megah karena adanya siraman cahaya bulan yang sangat sempurna. Indah ya, tak? Kamu lihat itu kan? Kedua gunung itu berjarak cukup jauh, tapi mereka ingin menyampaikan kegagahan mereka dan keindahan mereka di malam hari kepada kita saat malam hari ini. Soalnya kalau siang hari, siapapun bisa menerima pesan kegagahan mereka dengan sangat mudah. Tapi saat malam, tidak semudah itu menyampaikan kegagahan dan kemegahan mereka karena terhalang gelapnya malam. Tapi apa yang dilakukan bulan? Dia menyampaikan pesan itu pada kita, bahwa mereka pun tetap gagah walau di malam hari. Ucapku pada Sinta sembari melihat keindahan gunung itu tanpa melihat ke arah Sinta. Sinta perlahan melihat ke arahku dengan mata masih berkaca-kaca. Namun hanya sebentar, dan setelah itu kembali menatap gunung itu lagi. Aku hanya melirik ke arahnya dengan senyum, dan kemudian melihat ke arah gunung yang sama lagi. Tapi sayang, tak, aku punya pemandangan yang lebih bagus dari itu, andai kamu tahu saja. Namun, beberapa hari ini, pemandangan itu tertutup kabut yang sangat pekat, sehingga aku tidak bisa lagi melihat keindahan dan pesonanya. Dengan senyum getir, aku mengatakan itu pada Sinta. Apa itu, Yan? Aku juga ingin lihat, ucap Sinta yang kini menatap ke arahku seperti anak kecil yang penasaran. Tidak bisa aku tunjukkan sekarang, kan aku sudah bilang pemandangan itu tertutup kabut yang sangat pekat. Jadi percuma saja aku tunjukkan, pasti hasilnya jelek. Ucapku terus menatap keindahan gunung. Tunjukin ke aku mau lihat. Dengan nada memaksa dan sambil menghentakkan kakinya ke lantai, dia memaksaku untuk memperlihatkan pemandangan yang aku maksud. Setelah Sinta memaksa dengan gaya sok imutnya, aku kemudian mengajak Sinta untuk masuk dan mengantarnya menuju ke sebuah dinding yang ada di ruangan lantai 2. Aku minta dia untuk berdiri di sudut dinding itu dan melihat lurus ke depan. Apa yang kamu lihat, tak? Tanyaku sambil berdiri di belakangnya. Aku melihat diriku, Yan, ucapnya kebingungan. Menjawabku sambil terus menatap ke depan, di mana cermin berada di hadapannya. Iya, itulah pemandangan yang sekarang tidak bisa aku tunjukkan keindahan dan kemegahannya. Jawabku pada Sinta sambil menuju ke arah cermin. Apa maksud kamu, Yan? Dengan wajah kebingungan, dia bertanya padaku. Beberapa hari lalu, aku hidup didampingi oleh 2 makhluk yang sangat indah dan kuat, selayaknya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Lengkap dengan sinar rembulan seperti saat ini. Kamu lihat itu indah kan, tak? Tapi sayang beberapa hari ini aku tidak bisa melihatnya lagi. Sambil berjalan keluar lagi, aku menjawab pertanyaan Sinta dan dia pun mengikuti dari belakang. Aku belum paham, Yan, apa maksud kamu? Dengan nada penuh penasaran, dia terus memintaku untuk menjelaskan.
Dua makhluk indah yang mendampingiku itu kamu dan Via, tak? Tapi beberapa hari ini aku kehilangan keindahan itu. Aku kehilangan kekuatan dari dua makhluk indah itu. Canda tawa kalian bagaikan rembulan itu, tak? Sedangkan malam adalah rasa penatku dalam menghadapi masalah setiap harinya. Tapi setelah melihat rembulan dari canda tawa kalian, tingkah random kalian, aku jadi bersemangat lagi seolah aku melihat rembulan yang indah menyinari dua gunung itu yang membuatnya menjadi indah dan megah pada malam hari. Tapi kini sama halnya orang jika kehilangan rembulan yang menyinari gunung itu, tidak akan ada yang indah jika dilihat pada malam hari. Setiap hari, dua keindahan itulah yang membuat hidupku berwarna. Dengan kehidupan yang membosankan ini dan hidupku setelah ditinggal kedua orang tua, kehidupanku serasa berada di malam hari terus. Jawabku sambil tertunduk. Mendengar penjelasanku itu, Sinta hanya terdiam dan terus menatap ke arah rembulan yang masih terus menyirami sinarnya pada Sindoro dan Sumbing. Namun perlahan ada awan yang menutupi rembulan itu. Lihat, tak? Rembulan itu akan tertutup awan yang sedang perlahan menutupi rembulan itu. Coba apakah akan terlihat indah lagi kedua gunung itu? Sambil menunjuk awan yang berarak menuju rembulan itu, aku berkata. Perlahan tapi pasti awan yang berarak itu akhirnya menutup total rembulan yang menerangi Gunung Sumbing dan Sindoro. Seketika itu juga pemandangan yang indah akhirnya berubah menjadi gelap gulita dan hanya menyisakan siluet dari dua gunung itu. Itu pun tipis dan tidak bisa dinikmati keindahannya. Bagaimana, tak? Apakah masih terlihat indah? Hanya terlihat gelap saja, kan? Hampa tanpa ada keindahan. Itulah yang aku rasakan beberapa hari ini. Ucapku sambil berbalik dan melangkah masuk. Kamu mau kemana, Yan? Tunggu sebentar. Mungkin setelah ini awannya akan pergi. Ucap Sinta sambil terus menatap ke arah gunung dan sesekali menoleh ke arahku. Enggak, tak. Itu akan lama. Selama tidak ada angin yang membawanya pergi, awan itu akan tetap berada di sana. Apalagi awan yang menyelimutinya sangat tebal dan luas seperti itu. Aku terus melangkah masuk ke dalam ruangan dan duduk di kursi yang berada di sana. Sinta berdiam diri di balkon itu sambil terus menatap ke arah gunung yang sudah tidak terlihat apapun lagi kecuali kegelapan. Aku hanya menatapnya dari dalam ruangan tersekat dengan jendela. Kulihat Sinta begitu dalam menatap ke arah gunung itu. Mungkin dia masih memikirkan apa yang akan dilakukannya setelah ini. Apakah akan terbuka lagi padaku atau akan dia selesaikan sendiri? Cukup lama aku menunggu respon dari Sinta. Namun yang namanya ada Sinta, makhluk dari dunia sebelah yang kekinian sekali. Setelah aku menunggu responnya, aku mendengar suara lantunan lagu yang suaranya terbilang cukup merdu. Dan suara itu terdengar dari mulut Sinta. Namun kali ini lagu yang dia nyanyikan bagiku cukup merasuk ke dalam batinku. Malam sepi, kuimpikanmu, kulukiskan kita bersama. Namun selalu aku bertanya, adakah aku di mimpimu? Di hatiku terukir namamu, cinta, rindu, beradu. Namun selalu aku bertanya, adakah aku di hatimu? Telah kunyanyikan alunan-alunan senduku, telah kubisikkan cerita-cerita gelapku, telah kuabaikan mimpi-mimpi dan ambisiku. Tapi mengapa aku takkan bisa sentuh hatimu? Lagu berjudul Simfoni Hitam dari Sherina Munaf dinyanyikan oleh Sinta sembari menatap ke arah gunung-gunung itu. Aku yang melihatnya dari dalam ruangan sedikit bergetar dengan lagu yang dinyanyikan Sinta itu. Kini aku paham apa yang sebenarnya terjadi. Pasti sosok lelaki itu adalah sosok yang memiliki ketertarikan pada Sinta, dan sosok itu berniat untuk mengambil Sinta dari kehidupanku. Pantas, ucapan lelaki itu selalu berkata untuk melepaskannya. Ternyata yang dimaksud adalah aku harus melepaskan Sinta untuknya. Tapi kenapa harus mengganggu Via? Apa hubungannya dengan Via? Apa karena dia istriku, makanya balas dendamnya pada Via? Jika memang itu alasannya, aku jelas tidak akan terima dan jelas akan kulawan sosok lelaki itu. Aku kemudian berjalan keluar lagi menuju ke arah Sinta. Namun saat aku berjalan keluar untuk menemuinya,
Sinta tiba-tiba menghentikan alunan lagunya dan dengan refleks langsung melesat ke arahku sembari mengambil posisi bertahan. Tepat setelah Sinta melesat ke arahku, ada sebuah benda dengan ujung runcing melesat dan mengarah ke arahku. Namun beruntung, Sinta menyadari hal itu dan berhasil ditangkisnya. Secara bersamaan pula, setelah Sinta menangkis, sosok lelaki itu muncul dan berdiri di atas pagar balkon dengan tatapan geram terhadap Sinta karena melindungiku. Wahai Putri Sinta, kenapa masih memperdulikan dia yang juga tidak memperdulikan perasaanmu? Masih ada aku yang benar-benar mengerti perasaanmu, ucap lelaki itu dengan penuh amarah. Beraninya kamu masih mengganggu keluargaku. Rian dan yang lain adalah keluargaku. Dan apa kamu bilang tadi? Kamu mengerti perasaanku? Bodohnya kamu. Kamu bahkan tidak tahu dan tidak mengerti aku sama sekali, balas Sinta atas pernyataan lelaki itu. Apa yang Putri Sinta katakan? Aku selalu melihat setiap kali Putri Sinta bersama dengan lelaki ini. Dia hanya bisa menyusahkanmu saja, Tuan Putri, dan selalu berbuat sesuka dia, ucap lelaki itu. Sudah berhenti. Kamu sama sekali tidak mengetahui apa-apa tentangku dan Rian. Nyala kamu dari sini. Jangan sampai aku benar-benar menyerangmu, bentak Sinta pada lelaki itu. Tanpa sepatah kata pun, akhirnya lelaki itu pun melesat pergi. Setelah itu beberapa pertanyaan aku berikan kepada Sinta tentang sebenarnya siapa sosok lelaki itu. Kenapa dia begitu memaksakan untuk Sinta berpisah denganku? Sinta mengatakan bahwa dia adalah seorang pangeran dari kerajaan tetangga dan berniat untuk mempersuntingnya dengan tujuan untuk memperluas kerajaannya. Sinta merasakan ada maksud terselubung dari niatnya mempersuntingnya. Dan selain itu Sinta memang tidak ingin dipersunting oleh siapapun tanpa dia menyebutkan alasannya. Tapi aku paham kenapa lelaki itu ingin memperluas kerajaannya dengan mempersunting Sinta, karena mau bagaimanapun kerajaan Sinta ini lebih besar dan lebih kuat dari kerajaan lelaki itu. Ditambah lagi pamor dari kerajaan Sinta sudah banyak dikenal di bangsa mereka dan sering dianggap sebagai negara atau kerajaan yang suka menciptakan kedamaian bagi kerajaan bangsa lain di dunianya, berbanding terbalik dengan kerajaan lelaki itu yang memiliki citra buruk. Dan pasti dengan mempersunting Sinta, dia memiliki niatan menaikkan nama kerajaannya untuk menjadi baik karena bersatu dengan kerajaan Sinta. Saat aku sedang mendapat penjelasan dari Sinta, tiba-tiba dari arah utara melesatlah Ningrum dengan ekspresi paniknya. Aku dan Sinta yang melihat kehadirannya, kemudian terus melihat kemana dia pergi. Dan ternyata dia masuk ke dalam rumahku, menerobos masuk ke lantai 1. Melihat ada keanehan dalam kedatangan Ningrum yang tiba-tiba dan terkesan tergesa-gesa dengan ekspresi tegangnya pas ada yang tidak beres di bawah. Aku baru mengingat Mbah Margono. Dia sedang bersantai di bawah. Apa yang terjadi di bawah? Apakah ada serangan dan membuat Ningrum datang membantunya? Jika benar seperti itu, tidak biasanya Mbah Margono meminta bantuan dari Ningrum. Aku dan Sinta kemudian langsung bergegas menuju lantai 1. Aku berlari dengan kencang, sedangkan Sinta langsung menembus lantai untuk secara cepat berada di lantai bawah. Setelah sampai di bawah, terlihat Mbah Margono sedang berhadapan dengan lelaki itu. Namun untungnya saat aku melihat itu, sosok lelaki itu sedang dalam keadaan terbentur tembok. Sepertinya baru saja terkena serangan dari Mbah Margono. Sementara Ningrum dari sisi yang lain sedang mengarahkan anak panahnya untuk ditembakkan pada lelaki itu. Sementara itu, Sinta yang mengetahui biang masalahnya adalah sosok itu. Dengan cepat, dia melesat ke arahnya dan hendak memberikan serangan hantaman padanya. Tepat sebelum Sinta menghajar lelaki itu, dari sebelah kanan lelaki itu muncullah Abimantra yang langsung menghalau Sinta dengan sekali jentikan dan langsung memberikan pukulan cukup keras pada lelaki yang tadi menyerang Mbah Margono. Seketika setelah mendapat pukulan dari Abimantra, lelaki itu melihat ke sekitar
dan melihat banyak yang akan menyerangnya, lelaki itu memilih untuk mundur karena mengetahui kapasitasnya tidak akan mampu menghadapi kami semua di sini. Setelah lelaki itu pergi dari hadapan kita, Sinta langsung protes pada Abimantra karena menghalanginya untuk menyerang. Kemudian Abimantra menjelaskan bahwa apabila Sinta yang menyerang akan menimbulkan bahaya yang lebih besar, lelaki itu pasti akan memberikan informasi bahwa Sinta menyerangnya. Dan karena Sinta merupakan putri dari seorang ratu yang memimpin kerajaan, bisa dipastikan itu akan menjadi informasi bahwa Sinta memukul genderang perang pada kerajaan lelaki itu. Sinta yang kemudian memahami, kemudian hanya bisa terdiam. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba Mbah Margono langsung terduduk lemas dengan suara nafas terengah-engah. Aku mendekat pada Mbah Margono untuk memastikan keadaannya. "Bagaimana, Mbah? Apa Mbah tadi terkena serangan?" tanyaku sembari memastikan kondisi Mbah Margono. "Yalah, aman Yan. Tadi sempat adu mekanik sama dia. Cuma bisa diatasi. Lihat sendiri kan tadi dia terpojok." Dengan gaya sok ampuhnya Mbah Margono menjawab pertanyaanku. "Iya ya Mbah, ya udah. Ayo aku bantu bangkit. Duduk di kursi itu aja biar lebih enakan," ucapku sembari mengangkat tubuh Mbah Margono yang terduduk di lantai. Namun saat aku akan mengangkatnya, Mbah Margono malah mengerang kesakitan saat aku tarik badannya. Karena Mbah Margono mengerang kesakitan, maka aku urungkan niat buruk untuk mengangkatnya. Dan aku lihat bagian tubuh Mbah Margono yang sakit. "Sebelah mana Mbah tadi yang sakit?" aku tanya Mbah Margono sembari mencari titik sakit yang dia rasakan. Mbah Margono sama sekali tidak menjawab pertanyaanku dan hanya mengerang kesakitan sembari memegangi bagian punggung sebelah kanannya. Dan saat aku cek bagian tersebut, ternyata bagian itu sudah mulai membiru, yang menandakan tadi Mbah Margono mengalami hantaman pada tubuh itu. Aku tetap memaksakan untuk memindahkan Mbah Margono ke sofa panjang untuk menidurkannya di sana. Meski dengan rasa kesakitan yang luar biasa, Mbah Margono pun tetap mencoba untuk mengangkat tubuhnya. Setelah berhasil memindahkan Mbah Margono ke atas sofa dan membaringkannya di sana, aku bergegas untuk mengambil air hujan yang berada di lantai 2 dan sudah terpampang di ember. Sengaja memang kebiasaanku menampung air hujan yang jatuh langsung dari langit, karena bagiku air hujan yang benar-benar jatuh langsung dari langit merupakan air yang benar-benar masih murni dan bersih. Aku berencana mengambil air itu sebagai perantara atau alat untuk meringankan sakit Mbah Margono akibat serangan tadi. Setelah aku mengambil air hujan menggunakan secangkir gelas, aku bergegas untuk kembali lagi ke tempat Mbah Margono dibaringkan. Rintihan kesakitan Mbah Margono semakin jelas terdengar. Badannya mulai menggigil. Sementara Sinta melihat kondisi Mbah Margono, dirinya langsung bergegas untuk pergi. Dan yang kuyakini, dia pasti langsung mengejar lelaki tadi. Ningrum berdiri dengan cemas di sebelah Mbah Margono sembari menatapnya sangat dalam. Ada rasa penyesalan karena datang terlambat untuk membantunya. Sesampainya aku di dekat Mbah Margono, kuletakkan secangkir gelas berisikan air hujan itu di atas meja. Dan aku juga mengambil beberapa helai daun bidara di depan rumahku. Aku remas beberapa helai daun bidara itu dan kucampurkan pada secangkir air hujan yang sudah aku sediakan. Kemudian aku mulai merapalkan doa yang sekali lagi dulu diajarkan oleh Bapak saat menyembuhkan lukaku. Dan doa ini adalah doa yang sama saat aku berusaha menenangkan rasa gatal yang diderita oleh Via dulu. Posisi tanganku aku telungkupkan di atas cangkir berisi air hujan dan bidara itu sembari merapalkan doa. Kupanjatkan permohonan pada Sang Maha Penyembuh untuk membantu memberi kesembuhan melalui air yang diberikan ini. Setelah dirasa cukup dan doa yang aku panjatkan selesai, aku ambil sedikit air itu menggunakan tanganku. Kemudian aku angkat sedikit tubuh Mbah Margono dan kumiringkan badannya supaya aku bisa menjamah bagian tubuh yang membiru tadi. Aku oleskan air itu tepat di bagian yang membiru. Respon Mbah Margono langsung menggeliat sakit kepanasan.
Wajahnya mulai memerah menahan rasa sakit dan matanya melotot dengan gigi yang beradu, seolah rasa sakit yang dia tahan sangatlah teramat dirasakan. Namun responnya itu tidaklah sama, hanya berkisaran 10 hingga 15 detik. Lalu kemudian tubuh Mbah Margono melemas dengan ekspresi seolah lega. Mbah Margono meminta diambilkan kantong plastik atau tempat dengan cara terburu-buru, karena itu terburu-buru aku raih apapun yang sekiranya bisa digunakan, dan yang aku lihat hanyalah piring tempat gorengan yang benar-benar sedang tersedia di atas meja. Aku pindahkan gorengan yang sudah dingin itu ke atas meja dan hanya dialasi tisu sebagai ganti piring. Setelah piring itu kosong, segera aku berikan pada Mbah Margono. Dan seketika itu juga Mbah Margono kemudian memuntahkan cairan berwarna hitam pekat dengan sedikit warna kemerahan di bagian pinggir cairan hitam itu. Beberapa kali Mbah Margono memuntahkan cairan itu. Bahkan piring yang digunakan sebagai wadah untuk menampungnya hampir tidak cukup. Aku meminta untuk Mbah Margono memegang sendiri piring itu, sementara aku berlari untuk mencari-cari kantung plastik yang agak besar. Dan benar saja, Mbah Margono terus memuntahkan cairan itu hingga akhirnya berhenti juga. Hampir penuh plastik yang disediakan, dan yang berada di dalam piring saat disatukan dengan cairan yang berada di plastik benar-benar membuat plastik itu penuh. Namun dengan cepat cairan itu menggumpal dan memadat dengan sangat cepat. Mbah Margono kemudian terbaring lemas dengan keringat yang keluar cukup banyak. Sembari berbaring di atas sofa, Mbah Margono berusaha mengatur nafasnya yang sempat memburu tadi saat merasakan rasa sakit. Terima kasih Yoyan. Ini kedua kalinya aku ditulung dengan doa yang sama seperti yang bapakmu lakukan pada Mbah dulu, ucap Mbah Margono dengan nafas yang masih terengah-engah. Sudah, Mbah istirahat dulu saja. Yang penting kan sekarang Mbah Margono udah keenakan. Tapi cairan tadi itu apa, Mbah? Aku tidak menyangka kalau akan keluar cairan seperti itu dan sebanyak itu. Aku meminta Mbah Margono untuk tetap beristirahat sembari bertanya cairan apa yang keluar itu. Mbah Margono menjawab bahwa cairan yang keluar itu adalah racun yang berasal dari serangan lelaki tadi. Racun yang tertanam pada sebuah jarum yang ditembakannya saat menyerang. Dan tadi Mbah Margono tidak sempat menghindar atau memberi pertahanan karena datangnya lelaki itu sangatlah tiba-tiba dan memiliki aura atau hawa yang menyerupai Sinta. Makanya Mbah Margono hanya berpikir kalau itu adalah Sinta. Memang ada sedikit perbedaan karena ada rasa kebencian. Namun yang dipikirkan Mbah Margono adalah mungkin rasa itu berasal dari mood atau kondisi Sinta yang sedang tidak baik-baik saja. Untung Yan, kamu tahu doa ini. Kalau enggak, pasti Mbah udah bablas nemuin bapakmu, ucap Mbah Margono sambil memejamkan mata. Hus, ngomong apa toh Mbah? Nggak usah ngomong aneh-aneh Mbah. Mbah itu kuat dan badan sehat terus kok. Mbah itu umurnya panjang, sampai-sampai orang udah pada ndak ada, Mbah sendiri masih kuat sehat. Nah, wong malaikat saja sebenarnya malas buat jemput Mbah. Jawabku sembari bergurau. Kamu ngomongnya ya Yan, awalnya sih enak didengar, tapi kelamaan kok didengerin ternyata ngenyek yo, jawab Mbah Margono sedikit tersenyum. Tapi Yan, andai kamu ndak tahu doa itu udah jelas dan serius Mbah bablas Yan. Lihat saja itu cairan yang tertampung sekarang sudah seperti puding. Mbah Margono berkata sambil menunjukkan cairan yang berada di kantong plastik itu. Dan benar saja saat aku membuka kantong plastik itu, cairan hitam pekat kemerahan itu benar-benar sudah menjadi puding. Dan saat itu juga tercium bau tidak enak yang muncul dari cairan yang sudah menggumpal itu. Edian Mbah, tadi gak ada aromanya, kenapa sekarang jadi bau bangkai gini Mbah? Ucapku sembari menutup hidungku dan menahan rasa mual yang mulai muncul di kerongkonganku. Nanti dibuang di jembatan bawah balai desa saja Yan, biar ndak ngeganggu orang dan tidak disalahgunakan sama orang, ucap Mbah Margono.
Ningrum yang sedari tadi berada di samping Mbah Margono mulai tersenyum lega. Karena mungkin masa kritis yang dirasakannya sudah mulai memudar. Maaf Denrian, aku meminta izin untuk berjaga di rumah ini untuk sementara waktu selama Margono berada di sini. Aku takut terjadi sesuatu lagi padanya, ucap Ningrum meminta izinku. Ya, tidak apa-apa. Aku malah merasa terbantu jika kamu benar-benar ingin berada di sini, ucapku mengizinkan Ningrum. Untuk yang menanyakan di mana Adiwilaga, sebelumnya sudah dijelaskan di cerita sebelumnya ya, bahwa Adiwilaga yang terlibat kasus dengan pengkhianatan jin penjaga, maka untuk sementara aku serahkan pada Pak Harjo. Walau dalam cerita ini aku belum mulai berguru padanya secara intens, dan untuk ceritanya sudah ada di Fakta Sejarah ya. Yang belum nonton nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi dalam judul Pengkhianatan Jin Leluhur. Kemudian setelah dirasa semuanya mulai mereda, Mbah Margono sudah mulai tertidur di sofa. Aku kemudian menelpon Ibu Via yang berada di rumah sakit. Memang malam sudah semakin larut, tapi rasa di hati ini hanya ingin memastikan apakah di sana baik-baik saja atau tidak. Takutnya setelah serangan yang berada di rumah, lelaki itu malah kembali membuat onar di rumah sakit. Namun setelah menelpon dan mendapatkan kabar dari Ibu Via, ternyata bersambung. Nantikan bagian berikutnya ya, hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Rian, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucap atau salah intonasi ya, mohon maaf. Saya pamit dulu, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.